Yamaha nampaknya kini sudah benar-benar ikhlas melepas Quartararo yang memang sepertinya sudah sangat mantap ke Honda. Gimana tidak, motornya lebih potensial, gajinya lebih oke. Tentu bukan pilihan yang sulit bagi sang pembalap bertalenta itu. Namun Yamaha tak berhenti di situ. Musim terus berlalu, balapan harus bergulir, dan Yamaha akan punya jagoan-jagoan barunya lagi. Disinilah letak Jorge Martin akan menjadi sosok sentral. Bisa jadi dengan Martin dan gaya khasnya akan menjadi legenda baru layaknya Rossi ataupun Lorenzo ke depannya. Dan juga dengan gabungnya Luca Marini membuat Yamaha menjadi Honda kedua yang mampu bangkit dari keterpurukan. Lalu, kapan nih pengumumannya? Dan juga ada Aprilia yang dicurigai menggunakan perangkat ilegal nih di balapan kemarin yang membuatnya bisa menang. Apakah benar? Dan KTM dirasa diskriminasi ke tim satelitnya. Wow. Apakah itu sungguh-sungguh atau hanya alasan Vinales dan Bastian ini saja? Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Bursa transfer MotoGP 2027 mulai memperlihatkan arah yang cukup jelas. Yamaha sedang membangun ulang proyeknya dari fondasi. Setelah kehilangan Fabio Quartararo yang dipastikan pindah ke Honda Racing Corporation, pabrikan Iwata tampaknya sudah hampir mengunci satu nama besar sebagai pemimpin proyek baru mereka, yaitu Jorge Martin. Jika skenario ini benar terjadi, keputusan Yamaha bukan sekedar mengganti pembalap utama, tetapi mengubah struktur tim. Martin diproyeksikan sebagai figur sentral di lintasan, pembalap yang membawa kecepatan, agresivitas, dan kemampuan meraih kemenangan. Namun menariknya, Yamaha tampaknya tidak mencari pasangan yang sama tipenya dengan Martin. Justru mereka mengincar sosok dengan profil berbeda, pembalap yang kuat dalam pengembangan motor. Disinilah nama Luca Marini muncul serius dalam diskusi. Pertemuan panjang antara Direktur Teknis Yamaha Max Bartolini dengan Marini dan manajemennya di pedok Thailand memberi sinyal jelas bahwa Yamaha melihatnya sebagai kandidat ideal untuk kursi kedua. Marini bukan pembalap yang identik dengan kemenangan spektakuler, tapi reputasinya sebagai penguji dan pengembang motor sangat kuat. Perannya dalam membantu kemajuan proyek Honda dalam beberapa musim terakhir menjadi bukti bahwa dia mampu memberikan arah teknis yang jelas bagi tim. Bagi Yamaha yang sedang menyiapkan transisi besar menuju mesin V4 dan regulasi 850cc 2027, profil seperti Marini akan sangat masuk akal. Jika Martin adalah ujung tombak performa, maka Marini bisa menjadi otak teknis di lintasan, membantu insinyur memahami karakter motor dan mempercepat proses pengembangan. Situasi ini juga menjelaskan mengapa nama toprak Ratsketilgu tidak berada di posisi terdepan dalam rencana jangka panjang. Meski memiliki kontrak dengan Yamaha melalui Pramac Racing hingga 2027, debutnya yang sulit di Thailand serta proses adaptasi yang masih panjang membuat Yamaha belum melihatnya sebagai bagian inti dari proyek pabrik. Dia masih harus membuktikan diri terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan untuk promosi. Di sisi lain, Yamaha juga mempertimbangkan opsi yang lebih berani, merekrut talenta langsung dari Moto2, meniru langkah yang sukses saat mereka membawa Quartararo ke MotoGP pada 2019. Strategi ini menawarkan beberapa keuntungan. Biaya lebih rendah, ruang pengembangan lebih besar, serta peluang membentuk pembalap yang benar-benar tumbuh bersama proyek Yamaha. Semua perencanaan ini lahir dari realitas pahit musim 2026. Hasil buruk di Thailand dan seluruh pembalap Yamaha finish jauh dari depan. Menjadi pengingat bahwa proyek M1 masih tertinggal. Bahkan situasi internal tim terlihat tegang akibat pembalap sempat dilarang berbicara kepada media setelah balapan. Karena itu, arah strategi Yamaha kini terlihat cukup jelas. Mereka tidak lagi mengejar solusi instan atau sekedar nama besar. Dengan Martin sebagai pemimpin di lintasan dan kemungkinan Marini sebagai pilar pengembangan, Yamaha mencoba membangun keseimbangan antara kecepatan dan fondasi teknis. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling populer untuk direkrut, tapi siapa yang paling mampu membantu Yamaha keluar dari krisis performa. Dan dari sudut pandang itu, kombinasi Martin dan Marini nampaknya seperti blueprint yang sangat masuk akal untuk proyek 2027. Berita kedua, apakah KTM diskriminasi ke tim satelitnya? Awal musim MotoGP di Thailand memunculkan satu pertanyaan yang cukup sensitif di sekitar proyek KTM.
Apakah pabrikan Austria itu secara tidak langsung mendiskriminasi tim satelitnya? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan, karena perbedaan performa antara tim pabrikan dan tim satelit terlihat sangat kontras. Di satu sisi, Pedro Acosta tampil luar biasa. Dia memenangkan sprint dan finish kedua di balapan utama, menunjukkan bahwa paket KTM cukup kompetitif untuk bertarung di depan. Rekan setimnya di tim pabrikan, Brad Binder, juga konsisten di sekitar 6 besar. Artinya, dari sisi potensi motor, KTM jelas mampu bersaing di papan atas. Namun gambaran berbeda muncul di tim satelit Red Bull KTM Tech 3. Maverick Vinales mengeluh masalah serius pada cengkraman ban depan yang membuat motornya sulit dikendalikan sejak awal balapan. Dia bahkan mengaku keluar jalur hingga 7 kali dan kehilangan sekitar 8 detik karena tidak mampu mengerem dengan konsisten. Menurut data telemetri, titik pengereman sebenarnya sama seperti pembalap lain, tapi respon motor benar-benar berbeda. Sensasinya seperti mengendarai motor dengan ban yang sudah aus sejak awal. Masalah teknis juga dialami rekan setimnya, Enea Bastianini. Dia melaporkan getaran aneh saat masuk gigi kelima di lintasan lurus, membuat motor terasa tidak stabil dan sangat sulit dikendalikan. Meski berhasil menyelamatkan balapan dengan finish ke-12 berkat manajemen ban yang baik, selisih waktunya tetap sangat besar. Lebih dari 23 detik dari pemenang dan sekitar 18 detik dari Acosta. Perbedaan performa ini memicu spekulasi bahwa ada kesenjangan teknis antar motor pabrikan dan satelit. Namun jika dilihat lebih dalam, tudingan diskriminasi mungkin terlalu sederhana. Dalam MotoGP modern, tim pabrikan memang biasanya menerima update lebih cepat, data lebih lengkap, serta dukungan teknis yang lebih intens. Ini bukan karena pabrikan sengaja melemahkan tim satelit, melainkan karena proyek pengembangan utama selalu berpusat pada tim pabrik. Selain itu, faktor adaptasi juga memainkan peran besar. Baik Vinales maupun Bastianini masih dalam fase memahami karakter KTM RC16, sementara Acosta sudah menjadi pusat proyek dan sangat cocok dengan karakter motor tersebut. Ketika seorang pembalap sudah sepenuhnya sinkron dengan paket teknis, perbedaan performa bisa terlihat jauh lebih besar daripada yang sebenarnya. Jadi, dari sudut pandang analitis, situasi ini lebih tepat disebut sebagai kesenjangan perkembangan dan adaptasi, bukan diskriminasi yang sengaja. Namun tetap saja, bagi tim satelit seperti Tech 3, tantangannya jelas. Mereka harus memastikan bahwa masalah teknis yang dialami bukan akibat keterbatasan paket motor yang mereka terima. Jika tidak, jarak performa dengan tim pabrikan akan terus melebar sepanjang musim. Dan selama Pedro Acosta terus melesat di depan, setiap masalah yang dialami pembalap satelit KTM akan selalu terlihat sebagai bukti adanya dua level performa di dalam satu pabrikan. Berita ketiga, apakah di balapan kemarin Aprilia menggunakan modifikasi ilegal di motornya yang membuatnya menjadi kencang? Dominasi Aprilia di Thailand langsung memunculkan spekulasi di pedok. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa pada RSGP? Ketika para fotografer dan rival mulai memperhatikan dua ventilasi kecil di bagian depan motor, rumor tentang sistem aerodinamika bergaya F-duct pun muncul. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang teknis dan regulasi MotoGP, tudingan bahwa Aprilia Racing menggunakan modifikasi ilegal tampaknya tidak memiliki dasar yang kuat. Kecurigaan itu muncul karena desain aerodinamika baru RSGP terlihat berbeda dari musim sebelumnya. Di atas sayap depan terdapat dua lubang kecil yang terhubung ke saluran keluar di sisi fairing, tepat di bawah siku pembalap saat mereka menunduk di lintasan lurus. Bagian ini bahkan dilapisi karet yang memunculkan teori bahwa pembalap bisa menutup saluran tersebut dengan tubuhnya untuk mengubah aliran udara mirip konsep F-duct yang dulu terkenal di Formula One. Namun, CEO tim Massimo Rivola langsung menegaskan bahwa sistem tersebut sepenuhnya legal. Dalam regulasi MotoGP, perangkat aerodinamika yang dilarang adalah komponen yang bergerak atau dapat berubah secara aktif saat motor berjalan. Selama komponen tersebut statis, tidak memiliki mekanisme yang bergerak sendiri atau berubah bentuk akibat beban, maka masih berada dalam batas aturan. Dalam kasus Aprilia, ventilasi tersebut hanyalah saluran udara pasif yang memanfaatkan posisi tubuh pembalap untuk memengaruhi aliran udara, bukan sistem mekanis aktif. Fakta lain yang memperkuat posisi Aprilia adalah tidak adanya protes resmi dari pabrikan lain setelah balapan di Thailand. Padahal, jika rival seperti Ducati Corse atau Red Bull KTM Factory Racing merasa ada pelanggaran, mereka bisa langsung mengajukan protes teknis kepada Stewart MotoGP. Kemenangan dominan Marco Bezzecchi pun tetap disahkan tanpa kontroversi. Justru yang lebih mungkin terjadi adalah Aprilia kembali menemukan celah inovasi di area aerodinamika. MotoGP modern sangat bergantung pada detail kecil desain fairing, dan Rivola sendiri mengakui bahwa timnya banyak berinvestasi pada pengembangan CFD dan terowongan angin. Perubahan bentuk motor dibanding tahun lalu menunjukkan bahwa mereka sedang memaksimalkan setiap kemungkinan yang masih diizinkan oleh regulasi. Dengan kata lain, jika perangkat itu benar-benar memberi keuntungan performa, besar kemungkinan tim lain akan menirunya. Dalam sejarah MotoGP, inovasi aerodinamika sering dimulai dari satu pabrikan sebelum akhirnya menjadi standar baru di grid. Jadi, dari sudut pandang teknis,
Lebih tepat melihatnya sebagai inovasi cerdas daripada modifikasi ilegal. Dan jika performa Aprilia terus konsisten seperti di Thailand, mungkin bukan pertanyaan apakah sistem itu legal, melainkan kapan rival mulai mencoba membuat versi mereka sendiri.